Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Sebelum kita masuk pada materinya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksposisi? Jika belum, mari bersama kita mengenali teks eksposisi dan struktur teks eksposisi. Tetap bersama kami ya. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau ide. Teks eksposisi biasanya digunakan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang suatu yang ada dan benar terjadi. Paragraf sejenis ini merupakan salah satu jenis karangan yang bersifat non-fiksi. Hal ini karena paragraf eksposisi berisi fakta-fakta yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Dikarenakan berisi informasi, teks ini biasanya menyajikan informasi menggunakan pertanyaan pemantik 5W1H, yaitu apa, kapan, siapa, bagaimana, dan di mana. Teks yang satu ini menyajikan fakta dan opini, artinya jika teman-teman ingin membuat teks eksposisi, pastikan kalian membekali diri dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Sejatinya, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi yang detail, serta mengacu kepada fakta dan data yang ada kepada para pembaca, supaya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kini kita sudah memahami teks eksposisi dengan baik nih teman-teman. Tapi tidak cuma berhenti sampai di pengertian struktur dan ciri-cirinya saja ya. Teman-teman juga perlu tahu kira-kira seperti apa sih teks eksposisi itu. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita menonton video berikut ini. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
Karena kita sudah membahas definisi teks eksposisi, sekarang kita lanjut pada pembahasan mengenai struktur teks eksposisi. Sebuah teks eksposisi biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang pertama adalah tesis. Tesis merupakan rangkaian kalimat yang memberikan gambaran umum tentang topik yang akan kita bahas. Jika kita melihat dari video tadi, tesis yang terdapat dalam video tersebut ialah menjelaskan berbagai fitur teknologi informasi yang bisa diakses melalui smartphone, seperti browser, game online, sosial media, dan lain-lain. Yang kedua adalah argumentasi. Dalam teks eksposisi, bagian argumentasi bertujuan untuk menguraikan fakta dan argumen dengan rinci. Pada video yang telah teman-teman tonton tadi, bagian argumentasinya ialah menguraikan fakta-fakta tentang dampak buruk jika teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti mengurangi konsentrasi penggunanya yang berdampak pada sulitnya menyerap informasi karena sering beralih dari satu hal ke hal lainnya. Terakhir adalah bagian penegasan ulang. Dalam teks eksposisi, penegasan ulang bertujuan untuk merangkum pokok-pokok penting yang telah disampaikan. Pada video yang telah teman-teman tonton tadi, penegasan ulang yang terdapat dalam video tersebut yaitu menjelaskan cara menanggulangi ketergantungan pada teknologi informasi, seperti mengurangi aplikasi yang tidak penting. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu teks eksposisi dan apa saja struktur-strukturnya? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasan teks eksposisi. Tetap terus bersama saya supaya teman-teman bisa menambah pengetahuan tentang teks yang lainnya. Terima kasih telah menemani saya dalam video ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang memahami informasi secara efektif. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.